Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran daring pagi ini, anak-anakku. Untuk materi kali ini kita lanjutkan adalah tentang mata dan kacamata. Dan sebelumnya kita lanjut ke sana, mari kita bahas untuk mata. Bagian-bagian mata terdiri dari ada otot mata, ada sklera, ada koroid, ada retina, ada bintik kuning, bintik buta, kemudian kornea, iris, pupil, dan yang terpenting adalah lensa mata. Bisa dibaca di sebelah ini. Otot mata digunakan untuk menggerakkan bola mata. Kornea untuk menerima rangsang cahaya dan mengirimnya ke bagian mata yang lebih dalam. Video di pause, dibaca satu persatu ya, sampai sklera gunanya untuk mempertahankan dan untuk mempertahankan bentuk bola mata. Nah, bagaimana proses kita dapat melihat benda? Saat kita melihat benda, urutannya adalah cahaya yang masuk ke mata melewati kornea, terus ke pupil, lensa mata, bintik kuning, sampai bintik kuning, bayangan terbentuk pada bintik kuning ini ya. Kemudian dari bintik kuning diteruskan secara optik sampai ke otak. Pada akhirnya impuls akan diolah di otak sehingga memungkinkan seseorang dapat melihat benda tersebut. Kita lanjut. Nah, untuk mata normal ya, untuk mata normal, mata tersebut dapat melihat benda paling jauh seperti bulan, bintang, gunung-gunung dan lain-lain, dan dapat melihat paling dekat biasanya pada jarak 25 cm. Kita lihat pembentukan bayangannya. Nah, untuk jarak terjauh adalah tak terhingga, dan jarak paling dekat adalah 25 cm. Jarak terjauh disebut PR puntum rementum, dan jarak terdekatnya disebut PP puntum proximum. Kita lihat di sini, jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata adalah puntum rementum, adalah tak terhingga, dan jarak terdekat yang dapat dilihat oleh mata puntum proximum adalah 25 cm. Jadi untuk mata normal PP-nya 25 cm, yaitu saat mata berakomodasi maksimum, lensa mata sangat cembung, dan PR-nya tak terhingga, yaitu saat mata berakomodasi minimum, lensa mata sangat pipih. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana untuk orang-orang yang tidak dapat melihat untuk jarak dekat dan untuk benda-benda yang jauh. Mari kita lihat pembahasan untuk cacat lensa mata. Untuk rabun jauh atau miopi, seorang tidak dapat melihat benda pada jarak yang jauh. Kenapa? Karena lensa matanya tidak bisa memipih, tidak lentur lagi, biasanya yang sudah sepuh-sepuh, sehingga bayangan dari benda ini, kita lihat ya, bayangannya tidak jatuh pada retina tapi berada di depan retina, sehingga kalau orang ini melihat pada jarak jauh akan kelihatan kabur. Nah, supaya orang tersebut dapat melihat benda pada jarak jauh, maka harus ditolong dengan lensa atau kacamata yang berlensa negatif. Apa manfaatnya? Supaya bayangan benda jatuh tepat pada retina sehingga orang tersebut dapat melihat benda dengan jelas. Kita lihat. Nah,
Kita lihat gambar di atas dan gambar di bawah. Gambar di atas, orang tersebut tidak bisa melihat benda pada jarak jauh karena bayangan jatuh di depan retina. Gambar di bawah, setelah diberi lensa negatif, orang tersebut dapat melihat benda karena bayangan benda jatuh tepat pada retina. Ringkasannya seperti ini. Rabun jauh, titik dekatnya tetap 25, titik jauh matanya kurang dari tak terhingga. Supaya dapat melihat orang normal, maka digunakan kacamata berlensa negatif supaya bayangan benda jatuh tepat di retina mata. Nah, perumusnya bagaimana? Kita lihat. Rumus untuk cacat mata miopi sama menggunakan rumus lensa 1/S. Aksen plus 1/S sama dengan 1/F, di mana S letak benda. Karena tidak dapat melihat benda jauh, maka letak bendanya adalah di titik terjauh. Nah, kemudian S aksen membentuk bayangan benda pada jarak titik jauh mata orang tersebut, PR. Kemudian F fokus lensa bisa dalam senti, bisa dalam meter. Dan kekuatan lensa P sama dengan 1/F sama. Semuanya menggunakan rumus lensa. Ini rumus lensa, ini rumus lensa. P sama dengan 1/F, di mana F harus di dalam meter, ingat. F harus di dalam meter dan P dalam dioptri. Kita buat contoh ya. Contoh, seseorang memiliki cacat mata miopi, paling jauh dapat melihat benda pada jarak 4 meter. Berarti PR orang tersebut adalah 4 meter. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan supaya dapat melihat seperti orang normal? Sedangkan orang normal PR-nya adalah tak terhingga. Maka jawabannya S aksen. S aksennya min PR, maka dibentuk bayangan pada jarak 4 meter ini nanti, padahal bendanya terletak pada tak terhingga. Rumusnya 1/S aksen plus 1/S sama dengan 1/F. Kemudian setelah dimasukkan angka ini 1/min4. Dari mana min 4? Dari sini. Plus 1 tak terhingga. Dari mana tak terhingga? Ini sama dengan 1/F. 1/min4 plus 0, karena semua angka dibagi tak terhingga 0 sama dengan 1/F, sehingga nilainya 1/min4 sama dengan 1/F. F nya min 4, maka kekuatan lensanya P sama dengan 1/F, sama dengan 1/min4 atau min 0,25 dioptri. Ya, kalau belum jelas diulang-ulang. Kita lanjut. Sekarang untuk mata rabun dekat atau hipermetropi. Untuk cacat mata ini, orang tersebut tidak dapat melihat benda pada jarak dekat. Jadi kalau membaca tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena lensa kacamatanya tidak bisa mencembung maksimum. Akibatnya, jadi lensa kacamatanya ini terlalu memipih. Akibatnya bayangan benda jatuh di belakang retina. Karena jatuh di belakang retina, maka dia tidak dapat melihat dengan jelas pada jarak dekat. Nah, untuk supaya dapat melihat seperti orang normal, berapa orang normal? Biasanya 25 ya. 25, maka dia harus ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Kita lihat. Kacamata berlensa cembung, sehingga bayangan benda tepat jatuh pada retina. Kita ulangi. Untuk rabun dekat atau hipermetropi, bayangan benda ini jatuh di belakang retina, sehingga mata tidak dapat melihat dengan jelas. Supaya dapat melihat jelas, maka ditolong dengan kacamata berlensa positif.
Supaya apa? Supaya bayangan benda jatuh tepat pada retina dan orang tersebut bisa melihat dengan jelas pada jarak dekat. Ringkasannya di sini. Titik dekat mata lebih dari 25, bisa 50, bisa 60 ya. Titik jauh mata tetap tak terhingga karena dia rabun dekat. Nah, supaya dapat melihat seperti orang normal, maka digunakan kacamata berlensa positif supaya bayangan benda jatuh tepat di retina mata. Contohnya ya, rumus untuk cacat mata hipermetropi. Rumusnya dulu, semuanya menggunakan rumus lensa. Bedanya ini letak benda 25. Kalau miopi letak bendanya tak terhingga. Terus lensanya membentuk bayangan sehingga bayangan dibentuk lensa tepat pada titik dekat mata orang tersebut. F adalah fokus lensa mata dalam senti atau meter. Sekarang kekuatan lensanya sama ya, menggunakan rumus lensa. Untuk P per F, maka F dalam meter harus dalam meter dan P dalam dioptri. Ini rumusnya. Kemudian contohnya, seorang memiliki cacat mata hipermetropi paling dekat dapat melihat benda pada jarak 50 cm, sehingga jadi PP-nya ini 50. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan supaya dapat membaca pada jarak 25 cm? Jadi PP-nya 50, maka lensa tersebut harus dapat membentuk bayangan pada jarak 50 padahal bendanya berada pada jarak 25 cm. Jawabannya adalah ini. S aksen, nah, bayangannya harus pada jarak min 50 cm karena jarak dekat orang tersebut 50 cm. Terus S nya jarak bendanya berada pada jarak 25. Tetap menggunakan rumus lensa. Seper S aksen sama dengan seper S plus seper S aksen plus seper S sama dengan seper F. Dimasukkan angkanya, dihitung, ketemu F sama dengan 50 cm. Karena untuk menentukan kekuatan lensa F nya harus dalam meter, maka dirubah 50 cm sama dengan 0,5 meter, sehingga P sama dengan super F sama dengan 1 per 0,5 sama dengan 2 dioptri. Bagaimana? Nah, kalau kurang jelas diulang-ulang atau tanya lewat WA. Lanjut. Sekarang soal. Seorang hanya dapat melihat dengan jelas paling dekat pada jarak 50 cm. Sehingga ini adalah apa ini? Ini adalah PP. Dan paling jauh pada jarak 10 meter. Ini adalah PR. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai supaya dapat melihat seperti orang normal? Ini ada petunjuknya. Orang normal dapat melihat dengan jelas paling dekat 25 cm dan paling jauh tak terhingga. Maka kacamata harus memiliki dua fokus seperti pada gambar. Nanti jawabannya difoto dan dikirimkan lewat WA. Demikian daring hari ini. Semoga selalu stay home, tetap di rumah, jangan kemana-mana, belajar, kalau tidak tahu tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.